Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel Belusuan, situs-situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik. Saat ini saya berada di lereng sebuah bukit yang disebut Lereng Sentono. Sebuah bukit di barat Sungai Opak di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa sebutan di masyarakat untuk menunjuk pada lokasi ini, antara lain Bukit Sentono dan Gunung Kelir. Namun resminya oleh Raja Amangkurat yang berkuasa kala itu, lokasi ini disebut dengan Antakapura, yang berarti Istana Kematian. Sebutan lain untuk lokasi bukit ini adalah Makam Ratu Malang, karena di bukit inilah dimakamkan salah satu permaisuri Raja Mataram Amangkurat yang disebut dengan Ratu Malang. Bukan karena dia berasal dari kota Malang, namun mungkin karena dia adalah seorang sinden yang bernasib malang. Konon cerita ada kisah pilu yang melatar belakangi Bukit Antakapura ini. Seperti apa lokasi Antakapura ini? Mari kita telisik sama-sama. Baiklah, sebelum kita melihat kondisi di sana, mari kita ikuti dulu ilustrasi peta Keraton Kerajaan Mataram Pleret di abad 17 yang sempat saya foto dari Museum Purbakala Pleret. Seorang arkeolog senior yaitu Ibu Inajati Adrisijanti menulis bahwa tata letak Keraton Mataram Pleret kala itu sangatlah lengkap, yaitu sudah dilengkapi dengan komponen-komponen inti sebuah keraton Jawa, seperti kedaton, tempat tinggal raja, alun-alun, pasar, masjid gede, danau buatan, dan juga makan. Namun tidak seperti Keraton Mataram yang lain yang sebagian masih utuh dan bisa dilihat. Di Keraton Mataram Pleret ini hampir-hampir kita sudah tidak bisa melihat lagi bangunan-bangunan inti sebagai komponen sebuah keraton. Alun-alun sudah menjadi hunian warga, masjidnya kini hanya tinggal sisa-sisa fondasi dan mihrab yang dilindungi dengan atap yang lebar. Kedaton juga hanya tinggal fondasi, dan benteng Baluwarti yang mengelilingi kedaton juga hanya bisa dilihat fondasinya saja. Danau buatan Segoroyoso juga sudah menjadi hunian warga, satu-satunya bangunan yang masih berdiri di atas tanah dan masih bisa dilihat dari Kerajaan Mataram periode Amangkurat. Di Pleret ini adalah reruntuhan pagar makam di atas Bukit Sentono yang disebut dengan Antakapura. Dari informasi hasil kajian Tim Cagar Budaya Kabupaten Bantul tahun 2018 yang merekomendasikan bahwa kompleks makam ini dijadikan cagar budaya, kompleks makam Ratu Malang atau Antakapura ini memiliki beberapa keunikan. Antara lain, terdapat dua area makam yang dipagari dengan tembok keliling setebal 125 cm dengan susunan batu putih setinggi antara 1 sampai 3 meter mengikuti kontur tanah aslinya. Area makam yang utama ukurannya agak besar, yaitu 34 meter kali 20 meter, dan di tengahnya ada area inti berukuran 8,5 meter kali 11 meter, yaitu makam Ratu Malang di tengah beserta 4 pendampingnya, 2 di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Dan juga ada beberapa makam lain di luar area inti tetapi masih di dalam pagar tembok keliling. Di bawah pohon di sudut barat laut terdapat makam Ki Dalang Panjang Mas, yaitu makam Ki Dalang yang konon merupakan suami dari Ratu Malang sebelum Ratu Malang dijadikan permaisuri raja. Pada dinding sebelah timur di sisi dalam terdapat juga guratan sosok wayang yang masih cukup jelas terlihat. Selesai mengeksplor area makam yang utama, saya kemudian bergerak menuju area makam yang kedua yang jaraknya hanya sekitar 25 meter arah timur laut dari area makam utama. Terdapat area berbentuk persegi dengan tembok keliling tersusun dari batu putih yang ketebalannya sekitar 2 meter, lebih tebal dari makam yang utama. Tidak ada keterangan tentang siapa yang dimakamkan di area ini, dan saya juga tidak melihat satu batu nisan pun di sini. Area ini kosong,
Yang saya lihat hanyalah kolam persegi panjang dengan air hijau keruh di dalamnya. Di dekat pagar tembok yang sangat tebal, terdapat pohon besar yang rindang. Konon diceritakan bahwa kolam persegi ini sedianya dibuat untuk memakamkan Ratu Malang yang meninggal karena minum racun, dan sengaja jasadnya dimakamkan terpisah dari suaminya, yaitu Ki Panjang Mas, yang telah terlebih dahulu meninggal. Namun karena lubang galian tersebut selalu terisi air dan tidak pernah surut hingga saat ini, maka Ratu Malang kemudian dimakamkan satu area dengan makam Ki Panjang Mas di area makam utama. Demikian cerita tutur yang saya tangkap dari masyarakat. Di luar pagar tembok makam yang sangat tebal itu, saya melihat ada sebuah batu andesit berbentuk persegi yang panjangnya sekitar 2 meter, tergeletak di atas tanah. Saya kurang paham mengapa batu ini berbentuk seperti kotak memanjang, dan saya juga tidak tahu mengapa batu ini tergeletak di sini. Saya mencari tahu dari pengunjung yang saya temui di sana. Lagi-lagi cerita tutur mengatakan bahwa batu ini memang kotak wayang, namun hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan. Oh, saya terperanjat kelebihan? Saya mencoba memperhatikan, namun sampai saya meninggalkan lokasi ini, saya tetap melihatnya sebagai sebuah batu, bukan sebuah kotak untuk menyimpan wayang, seperti yang biasa saya lihat di pertunjukan wayang. Akhirnya saya sadar bahwa memang saya tidak memiliki kelebihan di bidang itu. Demikianlah teman-teman, belusuan saya di area makam Kerajaan Mataram Pleret yang disebut dengan Antakapura ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menikmati video ini. Terima kasih juga untuk subscribe, share, like, dan komennya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan informasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih.